Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Yuliana dengan NIM 250313110102. Saya mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini Rabu tanggal 23 Juli 2025 melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sudah semangat. Sudah sebelum apa kabarnya? Baik. Apa kabarnya, Nak? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Sebelum kita memasuki materi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Memimpin doa, saya persilakan untuk Gala, Ketua Kelas. Ya, doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mengingat warga negara Indonesia. Kita membawa lagu dulu, mengingatkan kita orang Indonesia. Anak-anak suruh berdiri sebentar. Marcel, masukkan bajunya sebentar, Sel. Ya, terima kasih. Siap, Sel? Siap. Kalau siap, dengarkan ya, kita sama-sama membawa lagu kita kebangsaan negara Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo anak-anak duduk kembali. Ya, baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir? Semuanya hadir? Ya. Ibu perjelaskan lagi, Ibu panggil satu-satu ya. Aldi, Ya, Bu. Marcel, Ya, Bu. Dela, Hadir, Bu. Galang, Hadir, Bu. Olivia, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Farel, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Dian, Hadir, Bu. Gentar. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Yuk, kita memasuki pembelajaran kita hari ini. Hari ini belajar apa kita, Nak? Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita belajar apa? Tentang materi apa? Menyampaikan ide anekdot, melalui anekdot. Nah, ada apa ya saja yang tentang anekdot yang kamu ketahui? Coba ingat kembali tentang pokok-pokok anekdot. Terus itu apa lagi? Ya, hikayat belum. Terus apa lagi? Ciri-ciri anekdot. Sudah memahami ya yang pelajaran minggu kemarin ya. Ya, baiklah. Sekarang kita memasuki pembelajaran kita, yaitu perhatikan ke depan sambil merhatikan, sambil ditulis ya. Bukunya mana? Keluarkan bukunya dulu. Buku, pulpen, jangan lupa ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai hikayat dalam tes berbentuk hikayat. Coba ulangi lagi, Nak. Peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai hikayat dalam teks berbentuk hikayat. Kita harus tahu nilainya dulu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan atau menjelaskan lebih detail lagi, kita ice breaking dulu dengan semangat ya. Anak-anak mohon berdiri sebentar. Ice breakingnya tepuk semangat ya. Sudah berdiri semua? Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, perhatikan ke depan ya, jangan lupa buku dan pena. Sebelum kita melanjut ke pengertian dan ciri-ciri unsur-unsur, sekarang kita bahas dulu apa yang kalian ketahui tentang hikayat. Ada yang tahu tentang hikayat? Cerita rakyat, Bu. Cerita rakyat. Terus ada yang lain? Berita Melayu lama. Ada yang lagi? Kelompok satu, yang ujung tentang kerajaan. Yang samping tidak ada, Bu, tidak tahu. Ya, baiklah, Ibu jelaskan kembali tentang hikayat ya. Hikayat itu merupakan tentang kerajaan atau cerita rakyat yang pada zaman dahulu atau kuno. Terus yang
Apa yang kedua? Apa yang dimaksud nilai-nilai dalam hikayat? Sudah tahu nilai-nilai hikayat? Belum ya, karena kita belum memasuki materinya. Apa itu hikayat? Apa itu nilai? Apa saja yang masuk dalam nilai-nilai hikayat itu belum tahu ya, karena kita belum membaca teksnya ya. Kalau kita sudah membacanya atau menonton hikayat, pasti kita tahu nilai-nilai hikayatnya apa. Terus yang ketiga, apa yang membedakan hikayat dengan cerpen? Cerpen cerita pendek, Bu. Cerpen cerita pendek, Bu. Kalau hikayat cerita rakyat yang merupakan cerita lama atau cerita zaman dahulu yang tidak mudah dimengerti ya. Lanjut. Sudah mengerti ya? Kita ulang-ulangi lagi nanti. Pengertian hikayat. Nah, coba kita sama-sama baca. Hikayat adalah pada umumnya hikayat mengisahkan tentang kehidupan dari kaum bangsawan, keluarga istana, atau orang-orang yang memiliki kehebatan tertentu. Itu lebih jelasnya lagi ya. Tapi kalau gambarannya tadi itulah pada cerita rakyat yang pada zaman dahulu. Hikayat adalah salah satu jenis sastra lama yang berbentuk lisan atau tulisan. Pada umumnya hikayat mengisahkan tentang kehidupan dari kaum bangsawan atau keluarga istana. Itulah tentang tadi kerajaan pada zaman dulu ya. Yuk, naik lanjut. Hikayat bertujuan. Tujuan hikayat ini ya, tujuan hikayat itu berbagai libur, lara, bangkit, semangat, juang, atau sekadar untuk meramaikan peserta. Nah, situ ada contoh-contoh judul dari hikayat. Yang kamu ketahui tentang hikayat apa saja? Judul-judulnya yang kamu pernah tonton ataupun yang kamu dengar. Seperti nonton, Bu, kami nonton film Aling Derma. Terus kami juga menonton pernah Maling Kundang. Maling Kundang termasuk kerajaan tidak? Bukan. Ya. Lampir termasuk kerajaan. Itu contohnya. Kalau di sini kita ambil contohnya Hang Tua, Perang Palembang, dan 1001 Malam. Di dalam terdapat cerita yang membuat membaca akan merasa terhanyut. Maksudnya hanyut itu gimana? Seperti menghayal. Seperti kita dalam cerita tersebut. Terus lanjut. Ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat di sini ada 6. Ciri-ciri hikayat ada 6. Yang pertama, hikayat menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, nah, berarti ciri-ciri hikayatnya ada 6. Hikayat, ya Ibu bahas yang pertama ya. Hikayat menggunakan bahasa Melayu atau lama. Bahasa ya kata Ibu tadi, bahasa dalam cerita hikayat itu dia menggunakan bahasa kuno yang tidak bisa mudah dimengerti. Ya, macam negara Indonesia ini terpatok dengan menggunakan bahasa Melayu. Terus yang keduanya Istana Restris, cerita yang berlatar belakang istana ya. Nah, cerita tersebut dia
dia latarnya tempatnya di tentang kerajaan ya, tidak ada yang zamannya ini modern. Kalau modern itu termasuk cerpen. Terus yang ketiga prologis, ceritanya tidak masuk akal atau bersifat hayalan. Nah, bersifat hayalan itu seperti dalam kerajaan itu bercerita tentang pemaisuri yang melahirkan seorang anak kembar, satunya membawa pedang, satunya lagi membawa anak panah. Masuk akal tidak? Tidak. Kalau kita saja, kalau kita hamil untuk melahirkan itu, kalau sudah kayak gitu kita sesar. Tapi dalam kerajaan tidak. Nah, dia melahirkan begitu saja ya. Itu tidak masuk akal. Nomor keempat, statistis bersifat kaku dan tetap. Ya, kaku dan tetap. Nah, statisnya bersifat kaku dan tetap. Alurnya tetap maju, tidak ada namanya mundur, tapi dia bersamaan. Ya, dia menyambung-nyambung ya itunya sampai selesai. Yang terus anonim, pengarang hikayat tidak jelas. Misalnya pengarangnya kata ibu tadi Parel, dibuat si Pareles Gas, ya. Disambung lagi ada lagi namanya ya. Jadi tidak kenal dengan pengarang ya, tidak bisa mencarinya karena nama tidak asli. Selanjutnya, nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Batas-batas ciri-ciri hikayat tadi mengerti ya. Terus kita masuk ke unsur-unsur intrinsik hikayat. Ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat. Nah, kita bahas 3 dulu ya, nanti yang keempat. Yang di sini ada satunya tema. Tema itu kita ambil dari mana? Judul sama dengan judul? Beda. Di mana membedakannya? Kalau judul misalnya Aling Dharma. Nah, kita ambil ide pokok dari Aling Dharma itu apa? Nah, itu kita cari dari menggunakan dasaran, misalnya sampai akhirnya seperti apakah film ini ya, itu namanya ide pokok atau keseluruhan cerita yang pada hikayat. Terus tokoh dan penokohan, itu sama nggak? Beda. Tokohnya seperti apa? Seseorang pemain. Kalau penokohan? Watak tokoh ya, watak tokoh. Nah, ibu jelaskan kembali. Tokoh itu adalah peran utama, misalnya dia selalu dibawa-bawa dalam cerita. Ada yang tokoh pertama, ada yang kedua, ada lagi yang ketiga. Terus kalau penokohannya itu apa saja nak? Ada penokohan wataknya baik, ada yang bermuka 2, ada yang jahat. Ya, ngerti ya? Ada 3 ya. Sekarang alur. Alurnya tadi apa tadi? Berisi urutan jalan cerita dalam hikayat disampaikan oleh penulis hikayat. Tak ada ya alur mundur, alur maju, alur maju mundur ya. Dia berisi urutan, dia selalu maju tapi berdampingan, tidak ada maju mundur ya. Alurnya adalah maju ya, tidak ada urutan atau untuk mundur, bercerita kembali. Keempat, setting, data, latar dan plot. Nah, apa itu latar? Mengacu pada waktu, tempat, dan suasana terjadinya. Apa itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat?
Ada yang mau menjawab? Tidak? Bu, saya mau menjawab. Yuk, tunjuk tangan. Apa itu? Kalau latar itu apa? Mengucapkan pada waktu, mengacu pada waktu itu apa? Tempat dan suasana terjadinya. Nah, Ibu jelas lagi ya. Mengacukan pada waktu. Nah, saat kejadian itu, misalnya kita waktunya pada malam hari, pagi hari, sore, atau siang, ya. Nah, itu namanya mengacu pada waktu. Tempat. Misalnya kita di dalam istana kerajaan atau di ruang, kita ambil dari konteks dekat ini, mungkin dalam ruangan. Itu ini menunjukkan tempat. Terus dalam suasana terjadinya. Apa itu terjadinya? Misalnya, contohnya seperti misalnya. Bahagia, sedih. Nah, Ibu menjelaskan lagi, suasana itu suatu kejadiannya. Misalnya contohnya, Ibu ambil contoh ya. Misalnya seorang raja pada malam hari dia di istana Raja Sriwijaya, istrinya saat itu melahirkan. Nah, itu suatu tempat, waktu, dan kejadian. Nah, itu ada ya. Itu apa kalau dibaca di situ nanti ada tempat, ada waktu. Waktu kejadiannya kapan? Waktu terjadi, terus mengacu pada waktu, terus tempat dan suasana terjadinya. Terjadinya seperti apa, ya? Terus sudut pandang. Sudut pandangnya banyak, ada 3. Yang pertama sudut pandang orang pertama, sudut pandang ya kedua, terus sudut pandang orang ketiga. Sudah Ibu jelaskan tadi, orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya atau juga kami. Misalnya dalam alur cerita itu dia menggunakan aku, seorang raja. Nah, tapi dia kalau disebut tidak dengan kata aku, dia selalu memperan dalam cerita, ya. Terus yang dalam sudut pandang kedua itu orang yang selalu di dalam cerita, tapi dia jarang dimuncul, ya. Yang kalau nomor 1 tadi dia selalu dibawakan dalam peran utama. Yang ketiganya pada sudut pandang orang ketiga, serba tahu si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh. Misalnya orang ketiga tadi itu dia cuman apa sih yang selanjutnya raja lakukan. Nah, itu ya. Terus ke-5 ya, ke-6 ya. Amanat. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui hikayat. Apa amanatnya, Nak? Apa kalau kita baca hikayat pasti ada amanatnya, baik, buruk dalam cerita tersebut. Nah, batas tadi ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti? Ngerti. Sekarang struktur hikayat terbagi menjadi 6. Apa saja? Abstrak, orientasi, evaluasi, resolusi, koda. Nah, terus kita bahas abstraknya. Apa abstrak pada dasar dalam penulisan hikayat abstrak bersifat opsional, artinya boleh disertakan dan boleh tidak. Tidak dengan begitu
Ayo lanjut. Ya. Nomor 2, orientasi adalah salah satu bagian tes berkaitan dengan beberapa aspek melalui dari aspek waktu, tempat, suasana. Yang ketiganya komplikasi. Komplikasi tadi adalah urutan kejadian mengingatkan antara sebab dan akibat. Sudah kita baca semua hikayatnya, terus kita tahu tentang hikayat, abstraknya di mana, orientasinya di mana, evaluasinya di mana, ya, resolusinya di mana, kodanya di mana. Sekarang ke nomor 4 ya, evaluasi. Evaluasi sesuai nama. Evaluasi adalah bagian struktur dalam hikayat yang menjelaskan tentang penyelesaian atau jalan keluar dari suatu masalah. Kalau kita nonton hikayat itu pasti dia bercerita tentang misalnya kejahatan dalam permasalahan kerajaan. Dia tiba-tiba misalnya ada yang jahat menjadi lebih baik, ya, berubah jadi baik. Yang kelima, resolusi adalah bagian yang solusi terhadap permasalahan. Setiap kali ada permasalahan, ada solusi. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa menyelesaikannya, ya. Yang keenam, koda. Istilah koda lebih tepat digunakan untuk menggantikan pesan amanah. Nah, sama dengan pesan tadi. Amanahnya ada yang baik, ada kalau kita mau yang ngambil yang baik, kita turut yang baik. Kalau kita tidak mau yang ngambil yang kejahatannya, kita ambil kejahatannya. Mau yang diambil yang mana? Baik. Yang baik. Kalau yang jahat jangan. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh. Meskipun kita lihat dari awal kejahatan itu bakal berhasil, tapi akan jatuh juga. Tidak ada yang namanya kejahatan akan menjadi lebih baik. Sudah mengerti semua? Sampai di sini? Ngerti. Baiklah, sampai di sini ada ingin bertanya? Tidak. Sudah paham? Paham. Bagian mana yang tidak mengerti? Coba pikirkan dulu, buat pertanyaannya, diperhatikan lagi. Tadi nulis tidak? Sambil menyimak tidak? Ya nanti. Sambil menyimak enggak tadi? Menyimak. Menganalisis tidak? Menganalisis. Ya, baiklah. Kepada Nanda, coba bertanya, silakan. Saya Nanda, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Tentang cerita saya di bagian unsur-unsur fisik. Hikayat itu kan terbagi menjadi 6, ya, Bu. Ya. Tema, tokoh-tokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat. Yang saya ingin tanyakan adalah tentang tema dan tokoh-tokohan. Ya. Tidak mengerti di situ ya? Ya, baiklah, Ibu jelaskan kembali ya. Tokoh dan penokohan. Tokoh tadi yang katakan Ibu tadi adalah apa tadi? Ada yang tahu? Coba jawab. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Tunjuk tangan. Ibu kasih plus tepuk tangan. Ada yang tahu? Aldi bisa jawab? Tokohnya apa tadi di? Ayo, tokohnya. Hah? Apa? Pelaku, kata Marcel. Apa lagi?
Siapa lagi? Ada yang mau jawab lagi? Yuk, ada lagi? Tiara mau jawab? Penokohan. Sifat. Watak. Ya, kalau tokohnya? Iya, benar. Ibu ulangi lagi biar Anda bisa mengerti. Tokoh tadi yang kata Ibu tadi adalah peran utama yang menunjukkan ada dalam sebuah hikayat, tokoh penokohan ya. Yang membedakan tokoh tadi adalah tokoh yang tokoh penokohan terbayang, membedakan tokoh merupakan pelaku ya, orang yang dalam peran hikayat itu misalnya dia ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Nah, yang sering disebutkan apanya? Tokoh utama. Kalau penokohan tadi adalah watak atau sifat-sifatnya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ingin bertanya? Ya, kepada Tiara, saya silakan. Ya. Ya, perbedaan cerita hikayat dengan cerita cerpen. Siapa yang bisa jawab? Cerita hikayat tadi apa? Ada yang mau jawab? Tidak ada. Kalau cerita hikayat itu cerita lama atau cerita tentang kerajaan? Tentang kerajaan. Ada lagi? Cerpen? Ada yang mau jawab? Apa itu cerpen? Cerita pendek. Yang membedakannya adalah yaitu kalau cerita hikayat itu dia tidak modern, ya, masih dalam kata Melayu klasik Melayu yang tidak bisa dimengerti, ya, belum bisa dimengerti, susah dimengerti karena bahasanya bahasa kuno. Kalau modern, cerpen dia termasuk cerita rakyat sudah modern. Itulah dikatakan Ibu tadi, dia sudah termasuk modern, bisa dimengerti oleh kita semua, tidak perlu lagi. Kalau misalnya hikayat itu kan cerita zaman nenek moyang kita, bisa juga dibuatnya cerita di zaman kerajaan Sriwijaya. Itu Sriwijaya itu kan kerajaan kita ya, daerah Palembang. Mungkin nenek-nenek moyang kita masih teringat, mungkin ceritanya kita kembali. Dah ngerti? Bisa dimengerti, Tiara? Bisa. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang sudah jelas ya tentang pengertian hikayat, ciri-ciri hikayat. Terus tadi unsur-unsur hikayat. Apa lagi? Struktur hikayat. Ya. Nilai-nilai dalam hikayat. Nah, sekarang kita bahas lagi nilai-nilai dalam hikayat ya. Sekarang yang kita bahas ya. Yang sekarang kita masuk ke pembelajaran yang akan kita bahas di soal nanti. Nilai-nilai dalam hikayat ada 4. Yang pertama agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Nah, nilai agamanya juga terkandung di dalam hikayat, artinya terdapat dalam ajaran-ajaran agama yang masuk dari religi yang bergantungan dengan agama. Ya, ada nilainya. Oh, cerita ini dia membawa agama apa yang kita manfaatkan ya. Terus nilai moral. Nilai moral ada apa? Prinsip baik atau buruknya sesuatu yang ada di kepala
seseorang individu. Nilai moral itu adalah pada diri kita sendiri ya, moral kita tuh seperti apa ya. Nah, terus nilai sosial. Dalam nilai sosial, hikayat berfungsi menerangkan perilaku sosial seseorang agar bisa sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, ada sebuah cerita tentang masyarakat yang kerja bakti membangun negeri. Membangun negeri, misalnya gotong royong ya. Sosialisasi kepada masyarakatnya ya. Kerajaan itu ada masyarakatnya enggak? Ada ya. 4. Nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Yang termasuk bagian kehidupan manusia kadang dicantumkan dalam hikayat. Budaya berarti segala sesuatu hasil perdebatan manusia. Budaya yang kita lestarikan sering ya. Kita budaya itu seperti apa? Budaya. Tahu budaya? Apa itu budaya? Misalnya, adat ya, adat istiadat ya. Nah, kita lestarikan ya, adat dan istiadat. Dah? Ngerti tidak di sini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nanti kita bahas yang ini. Ada di halaman 109 di buku paket. Ada 109 itu ada cerita teks cerita hikayat ya. Yang berjudul apa di situ? Hikayat Indra Bangsawan. Ya, Indra Bangsawan. Kita baca yang lain menganalisis ya nilai-nilainya. Nanti kita kasih waktu satu, kalau Ibu buat kelompok dulu ya. Kita biar kita sama-sama membaca. Kelompok, ada yang mau berubah tidak kelompoknya atau bertukar tempat duduk? Tidak. Apa mau Tiara di sini atau Dela mau di situ? Tidak. Udah nyaman. Ya sudah, kalau gitu Ibu berkelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang di sana kelompok 3. Ada teksnya sudah ketemu di 109? Sudah. Sudah semua, ada. Nah, Ibu kasih tugas ya, yang lain menyimak, kita bergantian baca teks cerita. Bukunya ada semua ya, buku paketnya. Bu kasih tugas dulu ya, nanti dulu. Kelompok 1 Ibu suruh menganalisis tentang agama dan sosial ya. Perhatikan ya, temannya bercerita ataupun kamu yang membaca teksnya, diperhatikan ya kelompoknya. Terus yang kedua kita membahas tentang budaya. Dicatat budaya ya. Kelompok 3 moral ya. Konsepnya apa? Terus kutipan teksnya di mana atau di bagian mana ya? Yuk, kita baca dari kelompok mana dulu, mau duluan? Yang baca teks. Kelompok 1. Ngapa kelompok 2 lo? Oke. Kelompok 1. Iya. Baca teksnya yang kuat-kuat, yang keras ya. Yang lain mendengar ya. Menganalisis ya tentang nilai nanti. Ya, tadi sudah
bagi ya. Kelompok 1 membahas nilai apa? Agama dan sosial. Kalau kelompok 2 budaya saja. Yang kalau kelompok 3 tentang konsep nilai moral. Ingat. Berarti yang kelompok 1-nya tentang agama, yang kelompok 2-nya tentang budaya, yang itu moral. Agama dengan sosial. Kalau ini budaya, kalau yang di situ tentang moral. Nah, kita sebelum tugas ataupun itu kita speaking dulu, biar semangat. Berdiri dulu sebentar. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk, ulang lagi ya. Kurang semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih, duduk kembali. Oke, Dela, kelompok 1 mulai baca ya. Yang lain dengar. Jangan ribut ya. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bangsu dari negara Horvat Syarial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, ia dan juga beroleh putra. Maka dari suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa khusus dan sedekah kepada fakir dan miskin. Setelah beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluar dengan keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun kalau tidak mengerti dilewati baik. Dan menamai anak yang tua Syaferi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Ya, gantian Marcel. Tahun dan Tikakan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Ya, saya lanjut. Sudah tahun mengaji, mereka diminta pula mengaji kitab usul fikih hingga syarah tafsir. Sekaliannya diketahuinya setelah beberapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmah dan isyarat itu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu beribu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Yuk, gantian Aldi. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syaferi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu berindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menunjukkan ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kebut, gelap guling, dan tiada barang saling mencari. Ya. Udah. Ayo lanjut kelompok 2. Mendengarkan tadi? Dengarkan? Ngerti? Sambil disimak. Ayo, Nanda, lanjutkan ke
paragraf selanjutnya. Maka anak Anda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dikitabkan pergi mengaji kepada muallim sekian. Sesudah tahun mengaji, mereka dikitabkan pula mengaji kitab usul, fikih, hingga syarah, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka baginda pun bimbinglah tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau baginda pun mencari muslihat, ia mencarikan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata baginda, Syaferi dan Indra bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan keluar hutan, naik gunung turun gunung, masuk rimba keluar rimba menuju ke arah matahari hidup. Maka datanglah pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syaferi dan Indra bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari. Ya. Dan tersebut pula perkataan Syaferi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah maligai. Ia naik ke atas maligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulinya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditolaknya ke gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cemburu. Tunggu dulu. Ada yang kamu ganti? Iya, nanti suaranya seret. Di dalam tunggu yang baik, ialah perkakas dan daya-daya dengan segera Syah mengeluarkan daya-daya itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya, maka Syah berikut duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala daya-daya dan inang pengasuhannya. Tersebut pula perkataan Indra, bangsawan pergi mencari saudaranya. Dia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Dia masuk di sebuah gua yang ada di samping itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi nenek-nenek dan mencerita bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri Antabarata yang diperintah oleh Raja Habir. Adapun Raja Habir itu takut kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya. Putrinya Kemalasari sebagai bupati. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kadir sudah mencanakan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta berapa lamanya Putri Kemala Sari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli kunjung mengatakan hanya air susu harimau yang bernama Mudala yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda pun berkata lagi, barang siapa yang dapat susu harimau itu beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Ya, terima kasih. Sudah? Belum? Ya. Paragraf selanjutnya? Sudah ya? Kelompok 3 juga. Ya udah. Selanjut kelompok 3, paragraf selanjutnya.
Setelah mendengar kata-kata Matilda, si Utan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing, serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Maka datanglah kesembilan orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahannya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyisihkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa neneknya dan menunjukkan kepada raja. Tapi berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Ya. Maka sampaikan masa menyerahkan Tuan putrinya kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa menggunakan jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu nenek raksasa mengajari Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah. Buraksa yaitu dengan memasukkan daun-daunan ke dalam gendong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri menyuguhkan makanan buah-buahan dan minuman. Pada Buraksa tergoda sajian yang lezat itu tanpa pikir panjang. Buraksa menghabiskan semuanya, lalu menunggu habis air yang mendalam. Tak lama kemudian Buraksa tidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minuman. Kemudian 9 anak raja datang melihat Buraksa tak berdaya. Mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya terbohong diketahui raja ada sakitnya. Ya. Dan sudah baca ceritanya? Ngantuk? Mengantuk tidak? Diperhatikan tidak tadi? Nilai hikayatnya. Diperhatikan tak di nilai agama, sosial, budaya, terus apa lagi? Moral. Sekarang kerjakan. Kalau tidak mengerti yang dibacakan temannya tadi, ulangi lagi untuk di bukunya ya. Buatlah tugas tadi, katakan ibu tadi. Ibu kasih waktu 20 menit, kita akan maju ke depan membahasnya materi per kelompok ya. Ya.
Kalau tidak mengerti, boleh bertanya dengan Ibu. Pura-pura nulis. Pura-pura nulis. Diperhatikan kembali ceritanya tadi, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral. Kita cari 4 saja dulu. Ada yang kurang paham, ingin bertanya? Udah mengerti semua? Udah dapat? Belum? Belum. Dibaca ulang kembali ya tadi. Masuk ke merah. Ada yang ingin ditanya? Ya. Nanti bacanya baiknya ada 2 ya, 2 merah ada 2. Ini baca misalnya
Misalnya konsepnya. Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan. Ada dua tentang orang kutipannya. Ini apa nih? Aku dihapus. Aku ya. Ayo. Nih, ini kamu tentang budaya. Udah ngerti? Oke. Sudah tugasnya. Tentang agama. Misalnya yang kamu baca bacanya tadi. Ya. Ada lagi ingin ditanyakan? Enggak. Udah kerjakan. Kelompok 3 belum? Belum. Sudah? Sudah.
Kalau yang sudah, dilihat kembali, dibaca kembali. Nah, ngantuk. Kelompok 2 sudah mengerjakan, kelompok pertama belum. Kelompok ketiga hampir-hampir ya. Hampir selesai.
Sudah semua? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah siap? Presentasi ke depan? Siap. Nah, sebelum kita presentasi ke depan, kita ice breaking saja. Ice breakingnya sekarang kita tepuk tangan. Siapa suka tepuk tangan? Ya, ya, yuk, duduk. Yuk, ice breaking ya. Siap? Siapa suka hati tepuk tangan? Bernyanyi sama-sama. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati tinjak bumi? Siapa suka hati tinjak bumi? Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati tinjak bumi? Siapa suka hati semuanya? Enggak itu konsen. Coba kita ulangi lagi. Ya, tidak konsen karena serius. Ya, membacanya serius sekali. Yuk, siap? Siap. Kita tadi kurang juga ya, I love you-nya. Ya. 1, 2, 3. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati tinjak bumi? Siapa suka hati tinjak bumi? Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati tinjak bumi? Siapa suka hati bilang I love you? Siapa suka hati bilang I love you? I love you. Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati bilang I love you? Siapa suka hati semuanya? I love you. Siapa suka hati semuanya? I love you. Bisa? Bisa. Sudah? Sudah sampai situ? Apa mau ngulang lagi? Mau lagi. Sudah, kalau kita mau breaking lagi? Sekali lagi. Berarti enak ya menyanyi-nyanyi daripada ngerjakan tugas. Tapi itu lebih penting. Itu yang harus kita pakai. Yuk, sekali lagi. Ibu kasih bonus. Ya, 1, 2, 3. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati tepuk tangan?
Siapa suka hati minyak bumi? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati minyak bumi? Siapa suka hati minyak bumi? Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati minyak bumi? Siapa suka hati bilang I love you? I love you. Siapa suka hati bilang I love you? I love you. Siapa suka hati? Ya memang ya begitu. Siapa suka hati bilang I love you? Siapa suka hati semuanya? I love you. Siapa suka hati semuanya? I love you. Nah, yang menarik tuh I love you-nya ya, sama-sama mencintai. Ya. Tidak ada satu sama lain karena kita bilang I love you sama-sama. Sudah ikhlas? Sudah selesai? Otaknya sudah segar? Karena tadi kita mengerjakan tugas, jadi otak kita terkuras ya. Ya. Kita, siapa yang mau maju duluan kelompoknya? Balik lagi ke materi kita ya. Ya, siapa yang mau maju ke duluan? Apa kelompok 1, bisa juga kelompok 2, bisa juga kelompok 3. Siapa yang mau duluan? Nah, kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1. Apa Mersa sendiri yang maju? Maju semua, kan berkelompok. Nah. Oh, berdua aja ya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membahas hasil menganalisis nilai-nilai hikayat yang berjudul Indra Bangsawan yang bernilai agama atau sosial. Ya, terus? Yang pertama, nilai agama. Konsep nilai memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Iya. Kutipan teks, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa gunung dan sedekah kepada fakir miskin. Yang kedua, pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Iya. Benar tidak? Yang lainnya menyimak enggak tentang agama tadi? Menyimak juga ya. Itu di bagian berapa paragraf berapa? Paragraf ketiga, iya. Dibaca lagi ya bagian ketiganya itu tentang agama. Terus yang ke sosial. Sudah dijelaskan oleh Marcel tadi udah? Belum? Ya udah. Nilai sosial ada 2. Yang pertama melihat perbedaan. Yang pertama tidak melihat perbedaan satu sama status sosial. Yang kedua membantu orang-orang. Ketawa. Oh ya dah. Yang kedua membantu orang-orang berada dalam kesulitan. Iya. Ngerti? Di bagian paragraf berapa? Paragraf kedua. Iya. Paragraf keduanya tolong dibaca lagi ya. Itu tentang sosial. Baca itu. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, untuk kelompok 3 maju. Nanti dulu. Kelompok kedua. Yuk, kelompok kedua maju. Kelompok kedua membahas tentang kelompok 3 membahas apa? Membahas tentang nilai apa nak? Nilai moral. Nilai moral. Ingat nilai moralnya didengarkan. Yang lain mendengarkan.
Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang nilai-nilai hikayat yang berjudul indera pengetahuan yang bernilai moral. Konsep nilai moral pertama, tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kutipannya, kata datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disampaikan sesuai pada anak muda itu. Konsep nilai kedua, memperdaya orang yang tidak berusaha. Kutipannya, indera pengetahuan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan bahannya diselit besi hangat. Ya, tepuk tangan. Sudah, tepuk tangan. Nanti paragraf keberapa? Terakhir. Paragraf kelima dan keenam. Kelima dan keenam. Ya. Dibaca kembali ya. Ya, silakan duduk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 2. Yang maju semuanya? Perwakilan 2 aja. 2 orang. Ada ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan membahas hasil tugas kami, yaitu nilai-nilai hikayat yang berjudul indera bangsawan yang bernilai-nilai budaya. Budaya, konsep nilai, raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari 1 selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Kutipan teks, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anak-anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Ya. Yang kedua, mencari jodoh. Putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan terhebat. Kutipan teks, ada
Baiklah, Ibu nilai diskusi kalian hari ini sudah baik, hanya ada yang beberapa penjelasan nilai sosial yang sedikit kurang pas. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, hikayat merupakan bagian dari cerita rakyat yang umumnya menceritakan tentang kehidupan kerajaan pada masa lalu. Selanjutnya, minggu depan kita akan membahas tentang tes naratif ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.